halaman 26 yang paling bawah, adapun jikalau maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jikalau maksudnya karena selamat daripada bahaya, maka tiadalah lebih afdal daripada memberi sedekah kepada fakir miskin dengan sedikit duit itu atau makanan beserta dibaca akan bacaan yang tersebut pula. Yang kemarin tuh ya, baca yang namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terus baca qul 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Itu pagi sore ya. Atau bersedekah di pagi hari sebelum kita beraktivitas, itu juga bisa menolak bahaya atau bala, hal-hal yang dibenci pada hari itu. Adapun itu sedekah, maka ada hadisnya. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala." Artinya bahwasannya sedekah itu menolak akan 70 pintu daripada bahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala, bahaya daripada bala. Ini kalau kita nggak pernah dengar contohnya nggak bakal percaya nih. Maka saya cari contohnya, ketemu, alhamdulillah. Diceritakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak ya. Ini pengamalan hadis daripada yang namanya sedekah dapat menolak bala. Jadi ada ulama besar tabi'in namanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, orang alim. Suatu hari ditanya dia nih, kisahnya nih. Ditanya sama orang laki, seseorang begitu, ngadu sama dia, sama Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Nih orang sakit dengkulnya 7 tahun nggak rapi-rapi, borokan. Jadi ini ada orang nanya sama Abdullah bin Mubarak, 7 tahun dengkulnya borokan, kagak sembuh-sembuh. Udah ke dokter mana aja kagak bisa-bisa, kagak sembuh-sembuh. Akhirnya Allah kasih ilham kepada dia untuk bertanya kepada ulama yang bernama Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ditanya, ente kenapa kemari gitu. Ini Imam, wahai Syekh, saya nanya ini ngapa saya punya dengkul borok 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Dokter yang paling murah, yang mahal, yang kelas tinggi udah saya datangin semuanya, nggak ada yang berhasil tuh. Obatnya kagak manjur semuanya. Oh begitu, iya wahai Imam. Terus apa yang ente mau dari saya? Saya kan bukan dokter, bukan apa-apa. Ya saya yakin ente orang alim yang bisa ya menyembuhkan secara batin begitu. Oh begitu. Akhirnya kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak apa? Disuruhi orang itu. Ente punya duit? Punya wahai Imam. Gitu. Ya udah. Di rumah ente tuh, di kampung ente gali sumur. Ente gali sumur untuk kebutuhan kampung ente. Jadi bikinin sumur tuh, ente wakafin tuh sumur buat kebutuhan air di kampung ente. Itu disuruh tuh sama Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Izhab wahfur bi'ran fi makanin yahtajun nasu fihi ilal ma'i. Ente pulang sekarang, nanti pas pulang ke rumah, ente bikin sumur, terus ente wakafin untuk orang-orang di kampung ente, supaya kebutuhan air di situ cukup di kampung ente begitu. Itu doang wah Imam, ada lagi? Bacain ke apa gitu doa? Nggak usah, saya nggak baca-baca dah. Tadi aja tuh. Pesan saya begitu, ente bikin sumur di rumah, ente wakafin buat kampung ente. Fa inni arju an tanba'ahunaka ainun wa yamsaka an kaddamu. Saya harap supaya kampung ente itu punya satu mata air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya doain biar ente sembuh, gituin. Wa yamsaka an kaddamu, saya doain biar ente sembuh. Gitu. Udah dilakuin tuh sama tuh orang laki-laki. Ya, singkat cerita begitu, udah nyuruh orang tukang buat gali sumur, diwakafin. Wahai orang-orang kampung, ini saya wakafin ini sumur, saya sedekahin buat orang-orang kampung sini.
silakan yang memakai, saya udah izinin secara otomatis dipakai sama orang-orang kampung. Singkat cerita, fasyafahullahu anhu, orang itu yang tadi borok dengkul 7 tahun sembuh. Sembuh. Maka ini hadis yang tadi itu, inna shadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala, itu benar adanya. Karena kalau kita nggak nyari contohnya, kita kadang ragu. Mana sih contohnya begitu? Ini saya ketemu tentang yang namanya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ditanya oleh seorang laki-laki yang mengidap penyakit borokan 7 tahun di dengkulnya nggak sembuh-sembuh, gara-gara sedekah wakafin sumur di kampungnya, sumur ya, diwakafin buat kampungnya, Allah kasih kesembuhan. Begitu. Artinya ini sebuah pelajaran ya buat kita. Mana kalau kita punya rezeki lebih, ya misalkan kita emang sehari-hari aktivitas, ya kita sedekahin lah kepada masjid, ya barang 2.000 nggak apa-apa, kan bukan nominal, yang penting ngeluarinnya itu, bukan bicara nominal ini mah, mau 2.000 mau 5.000 mau 10.000, yang penting ngeluarin gitu, bukan bicara nominal tatkala bersedekah. Adapun jikalau maksudnya karena takut dapat sial, maka janganlah ia turutkan itu penakut, dan sunnah ia baca Allahumma la khaira illa khairaka hingga akhirnya yang telah tersebut di perkara kelima. Artinya kita kalau punya punya pemikiran atau ini punya sangkaan, jangan melulu larinya kepada kesialan. Nah, misalkan begitu, apa sih begini, sial banget nih kayaknya rasanya, jangan begitu. Ya, ini diajarin begitu sama Nabi, baca doa Allahumma la khaira illa khairaka, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu. Ya inilah mengamalkan yang Nabi ajarin aja. Setiap kita beraktivitas jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, karena kata Nabi kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Arti untuk bisa yang namanya meminimalisir kesialan pada hari itu, ya kita banyak-banyak baca Bismillah tatkala pengen beraktivitas. Insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jikalau maksudnya karena jangan dapat sawan, wallahu a'lam bishawab.